Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza wa aflahal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal musallin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif. Ada kisah yang sangat menggugah jiwa dari kelalaian. Kisah ini dialami langsung oleh seorang ulama besar, ahli ibadah pada generasi tabi'in, yaitu Ibrahim bin Al-Adham. Beliau terlahir dari keluarga yang sangat terhormat dan mulia. Ayahnya terkenal kaya raya, memiliki banyak kendaraan, kemewahan, dan pembantu-pembantu. Hari-harinya ia terbiasa dihabiskan untuk mencari hiburan-hiburan dan kesenangan-kesenangan belaka. Ibrahim bin Adam remaja sangat suka untuk terus mencari kesenangan demi kesenangan, hiburan demi hiburan. Hidupnya yang penuh dengan kesenangan dan hiburan itu menjadikan dia akhirnya lalai pada sebuah hakikat kehidupan, bahwa apa sebenarnya tujuan diciptakan ia sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari beliau keluar untuk berburu di hutan bersama para pengawal-pengawalnya. Tiba-tiba ketika di hutan dia mendengar suara lantunan ayat, yaitu surat Al-Mu'minun 115 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, main-main? Dan apakah juga kamu mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Serasa disambar petir, Ibrahim bin Adam remaja mendengar ayat ini, menghentak hatinya, menggugah perasaannya bahwa selama ini dia sedang menyia-nyiakan hidupnya. Dia sudah menyia-nyiakan, dia hidup diisi dengan berbagai macam hiburan dan kesenangan-kesenangan duniawi semata. Padahal ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan dunia ini dipertaruhkan. Ada dua pertaruhan yang nyata. Kelak kita akan mempertaruhkan kehidupan kita di dunia ini, apa dengan kesengsaraan yang abadi, ataukah dengan kebahagiaan yang sejati dan abadi, yaitu ketika pada saat nanti kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Nah, ketika itu Ibrahim bin Al-Adham remaja akhirnya sadar dan sejak itulah dia mengubah jalan hidupnya sebagaimana mestinya, bukan seperti yang sebelum-sebelum. Dan akhirnya sejarah mencatat
bahwa Ibrahim bin Al-Adham itu pada akhirnya menjadi ulama besar, ahli ibadah dan ahli ilmu pada generasi tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut rasa-rasanya belum banyak dengar dan diperhatikan oleh sebagian manusia. Dan itu terbukti secara fakta. Tidak sedikit masih ada orang yang menganggap bahwa hidup ini tidak lebih dari sekedar iseng-iseng dan hanya main-main saja. Hidupnya berpindah dari satu kesenangan ke kesenangan yang lain. Berpindah dari hiburan satu ke hiburan yang lain. Seolah-olah hanya untuk itulah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita pun harus sadar bahwa hidup ini bukanlah main-main. Bukanlah sekedar permainan. Hidup ini mempunyai tujuan yang sangat penting dan utama. Sangat penting dan utama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak hanya untuk kesia-siaan belaka. Allah tidak pernah membiarkan manusia untuk melenggang, bebas berbuat. Kemudian menghabiskan waktu hidupnya, mati kemudian tidak kembali. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Semuanya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Seperti yang telah disadari oleh ulama besar kita tadi, Ibrahim bin Al-Adham. Manusia yang menyangka bahwa hidupnya itu hanya seperti perkiraan atau sangkaan yang Allah ciptakan, yang Allah tuliskan tadi dalam firman-Nya, yaitu afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalaulah manusia menyangka seperti ini, maka sangkaan itu akan menjadikan hidupnya menjadi liar. Tidak memiliki panduan dan haluan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Hidupnya akan terseok-seok di dalam belantara kesesatan hidup di dunia ini. Kalau kita perhatikan ayat tadi, afahasibtum, apakah kamu mengira? Ayat ini bentuknya adalah al-istifham, kata tanya. Tapi hakikatnya kata tanya ini tidak membutuhkan jawaban. Karena itulah dalam ilmu balaghah disebut dengan istifham inkari. Kata tanya, tapi maksudnya adalah sanggahan yang jelas. Bahwa apa yang kamu kira bahwa kamu diciptakan hanya untuk main-main dan kesia-siaan saja itu tidak benar sama sekali. Dan persangkaan kalian bahwa kalian tidak dikembalikan kepada Allah itu sangat keliru sekali. Itu maksud daripada kata tanya pada ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Jadi celaan terhadap orang yang menyangka bahwa hidup ini hanya untuk main-main. Maka dari itu dikatakan tadi, orang yang menyangka seperti ini, maka dia tidak memiliki atau hidupnya akan liar, tidak memiliki pedoman atau haluan yang akan dijadikan pedoman dalam hidupnya. Paling tidak ada 3 guide, ada 3 pedoman yang mungkin dijadikan oleh mereka yang menyangka seperti itu untuk dijadikan haluan hidupnya. Yang pertama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa? Hidupnya dimotori dan digerakkan, dimotivasi oleh hawa nafsu. Apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu maka dia akan lakukan. Maka ketika dia menjadi hamba hawa nafsu, buruklah kehidupannya, sesatlah kehidupan. Karena memang secara tabiat
Hawa nafsu itu seringkali mengajak si pelakunya, si empunya untuk melakukan perbuatan buruk dan maksiat. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak, memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan dan kemaksiatan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gaib yang pertama yang dijadikan oleh orang yang menyangka hidup ini hanya main-main dan tidak dikembalikan kepada Allah. Dan gaib yang kedua adalah syaitan. Ketika manusia itu tidak aktif, tidak proaktif mencari pedoman hidup di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka datanglah syaitan memberikan peta perjalanan hidup di dunia ini dengan berbagai macam hiasan-hiasan, dengan bermacam-macam tipuan-tipuan yang menipu, tipuan-tipuan yang menyenangkan, sehingga manusia seringkali tertipu oleh bujukan syaitan, sehingga ikutlah dia dalam jerat dan jebakan syaitan yang ujungnya adalah neraka jahanam, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Sesungguhnya dia mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penghuni api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Itu gaib yang kedua. Dari orang yang tidak menjadikan, dari orang yang menyangka bahwa hidup ini hanya main-main dan tidak pernah dikembalikan kepada Allah. Gaib yang ketiga biasanya adalah tradisi orang banyak. Tolak ukur kebenaran bagi mereka itu adalah apa yang diucapkan, dilakukan oleh kebanyakan manusia. Apa yang didengar, apa yang dilihat dari tradisi yang banyak dilakukan oleh orang-orang modern, itulah kebenaran yang dia ambil dan dia lakukan. Apalagi zaman medsos sekarang, di mana public figure melakukan segala sesuatu dan pada akhirnya viral di media sosial, dan itu dijadikan tolak ukur kebenaran bagi sebagian manusia akhir zaman ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika itu menjadi kebenaran yang diyakini oleh manusia, maka hancurlah, sesatlah kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebenaran itu bukanlah apa yang disepakati oleh manusia, tapi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-An'am 116 tegas sekali Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu menuruti pendapat kebanyakan orang, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah paling tidak 3 guidance, 3 pedoman hidup bagi orang-orang yang menyangka bahwa hidupnya ini hanya untuk main-main saja dan tidak pernah dikembalikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dengan tegas dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tujuan, misi besar diciptakannya kita sebagai manusia adalah agar kita menjadi penghambanya. Kita bertekuk lutut, kita menyembah, kita patuh tunduk tanpa keraguan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketundukan total inilah misi kita. Ketundukan total kepada Allah inilah misi besar kita. Kemudian Allah memberikan waktu sebentar kita di dunia untuk menjalankan misi tersebut. Agar kelak nanti kita setelah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimintai pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita lakukan dalam konteks menjalankan misi besar tadi.
Maka pada saat itu, pada hari kiamat nanti, Allah akan membuka lembaran hidup kita di dunia ini. Allah akan putar kembali kehidupan kita dari awal sampai akhir di dunia ini. File kita pun dibuka kembali. Kinerja kita di dunia akan dibuka dengan sebebar-lebarnya dan seteliti-telitinya. Allah akan memeriksa dengan rinci dan teliti. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Orang-orang kafir dan orang-orang pendosa ketika itu Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi 49. Itu kaget. Terkaget-kaget melihat catatan hidupnya yang begitu vulgar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata. Orang-orang fasik, orang-orang berdosa itu berkata, wahai betapa celakanya kami. Kitab apa ini, katanya, yang telah menunjukkan yang kecil dan yang besar semuanya tertulis rapi dan sempurna lengkap dari apa yang kami sudah lakukan di dunia dahulu, katanya. Maka menyesallah mereka ketika melihat catatan amalnya buruk dan tidak sesuai dengan misi utama sebagaimana yang Allah tetapkan dalam surat Az-Zariyat 56 tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah maka marilah khatib mengajak pada diri sendiri dan kepada kita semuanya. Mari kita bangun sebuah kesadaran. Kita bangun sebuah reformasi kehidupan agar kita bangkit dan terus memperbaiki kehidupan kita agar lebih bermakna dan lebih berarti sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari misi besar kehidupan kita. Sebab sekali lagi, hidup ini bukanlah main-main, dan hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada sekelumit kisah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk bisa menggerakkan atau membangun kesadaran, menjadikan hidup kita lebih bermakna dari waktu ke waktu di dunia dan akhirat. Yaitu kisah sebagaimana yang dialami atau berlangsung terjadi dari ulama besar, ulama generasi tabi'in juga, yaitu Fudail bin Iyad. Suatu ketika beliau mengisahkan, beliau bertemu dengan seseorang yang sudah tua. Kemudian beliau bertanya kepada orang, berapa usia kamu? Kemudian dijawab, usiaku 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala berkata, oh kalau begitu, sudah 60 tahun kamu berjalan menuju perjumpaanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala melanjutkan, fahamkah kamu apa yang kamu katakan? Kalau kamu faham dengan apa yang kamu katakan, bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia sadar bahwa suatu ketika dia akan pasti mati dan kembali kepada Allah. Dan barang siapa yang sadar atau menyadari bahwa dirinya akan mati dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia juga sadar atau menyadari bahwa nanti kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan barang siapa yang sadar bahwa nanti kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyiapkan jawabannya, katanya. Orang tadi berkata, wahai Syekh, bagaimana cara agar kami bisa menjawab apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal waktu kami sudah sangat mepet, 60 tahun. Dan perlu diketahui, umur rata-rata umat Muhammad SAW itu adalah 60 sampai 70 tahun. Dan lebih hanya sedikit saja. Umru ummati hawalai sittin aw sab'in, kata Rasulullah. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Maka dia sadar, wahai Syekh, apa yang aku akan lakukan? Umurku sudah semakin habis.
Maka kata-kata yang monumental yang keluar dari seorang syekh, seorang ulama besar Fudail bin Iyad adalah nasihatnya adalah usahakanlah untuk memperbagus amalmu di sisa-sisa umurmu katanya. Sembari kamu meminta ampun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan kesalahan kamu di masa yang lampau. Maka itulah cara untuk mengisi hidup agar lebih bermakna pada umur-umur kita yang sudah semakin habis dimakan dunia. Yaitu kita ulangi, usahakanlah untuk memperbagus amal di sisa umur yang masih tersisa, sambil memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus bertobat, beristighfar dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa pada masa yang, karena bertobat itu kata Rasulullah SAW adalah bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Tentunya dengan mengikuti amal-amal yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha kata Rasulullah. Maka ikutilah dosa-dosa masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka itu akan menghapus dosa-dosa kita pada masa. Maka tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Bahkan manusia itu khata'un, banyak dosanya dan banyak kesalahan. Tapi khairul khata'in at-tawwabun. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah yang terus-menerus bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat itu tentunya insya Allah kalau kita niatkan dengan sungguh-sungguh akan menghapus dosa kita dan akan menjadikan kita ke depan menjadi husnul khotimah insya Allah. Sebab peluang husnul khotimah itu ada di akhir, Pak. Bukan di tengah dan bukan di awal. Biarlah kita di awal menjadi orang yang buruk, di tengah masih buruk, tapi akhirkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita mampu. Sebab innamal a'malu bil khawatim kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan yang Allah lihat itu adalah di akhir kehidupan kita. Maka marilah kita berupaya kuat untuk mengakhirkan, untuk melakukan segala sesuatu setelah ini dengan kebaikan-kebaikan dan bertobat kepada Allah. Agar kita bisa menjadikan hidup kita dari waktu ke waktu bermakna, lebih berarti, lebih bermakna di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah mengakhirkan hidup kita di dunia ini dengan kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma radu al khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ma baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.